Oke, jadi di sini adalah beberapa pertanyaan yang ini ya, frequently asked question yang ada di sini ya, sebagai gambaran aja teman-teman buat kalian yang mungkin tertarik untuk podcast ini teman-teman. Ya mungkin memang belum menyeluruh ya teman-teman, kayak masih trial gitu ya. Nah, tetapi di sini kalian bisa mempersiapkan konten-konten podcast kalian gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Oke, kita akan coba lihat satu persatu nih. Kayak di sini ada should I have one channel. Jadi ini tuh dia ada pertanyaan apakah aku tuh harus buat satu channel yang spesifik gitu ya, atau eh, bisa dipublikasikan di channel yang sebelumnya gitu. Misalnya kalian kan channel sebelumnya sudah memiliki banyak sekali pelanggan kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian ngupload podcast kayak gitu, apakah bisa buat itu? Ya bisa teman-teman di sini ya, teman-teman ya. Di sini bisa teman-teman. Jadi ini kalau kalian lihat kita akan translate kan. Oke, kita translate kan ya. Jadi ke bahasa Indonesia men. Nah, terserah Anda. Jadi jawaban dari pihak YouTube itu terserah Anda. Jadi ada alasan bagus untuk keduanya. Nah, di sini dari sudut pandangku ya, dari sudut pandangku ketika kalian itu memakai channel yang sebelumnya ya, dan kalau misalnya kalian itu udah build pelanggan gitu ya. Kalian kan biasanya kalau membuat channel kan menentukan kekhususan ya, misalnya tentang teknologi gitu ya, atau yang lebih lebih ceruk lagi atau lebih dalam lagi, misalnya hanya membahas tentang video editing atau video editing Adobe Premiere misalnya seperti itu khususan, atau lebih global ke teknologi gitu ya. Teknologi kan bisa bermacam-macam gitu ya, pokoknya yang berkaitan dengan teknologi gitu ya. Jadi kalian itu buat short, buat podcast, buat live streaming, semua berkaitan dengan teknologi, itu bisa saja kalian memakai existing channel. Nah, atau kalian itu juga bisa buat channel baru, misalnya kalian itu kan sebelumnya kalian nggak tahu kalian dapat subscriber dari mana gitu ya, apakah subscriber kalian itu aktif atau enggak gitu ya, ketika kalian itu upload video dan lain sebagainya gitu kan, kira-kira upload apa enggak. Nah, kalau misalnya kalian tetap bertahan kayak gitu kan, biasanya lebih enak kalian buat channel baru gitu ya. Ketika kalian buat channel baru seperti itu kan fresh, nanti akan dapat subscriber yang tentu juga dia itu berminat dengan konten teman-teman gitu, seperti itu. Nah, jadi keduanya itu memang ada pro dan kontranya teman-teman ya. Jadi ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Nah, kalau yang tadi, yang pertama tadi, ketika kalian mau menggunakan podcast ini ke existing channel itu ya kayak gitu. Kalau kalian sudah mendapatkan subscriber yang loyal atau yang itu dia itu udah klop banget dengan brand kalian atau dengan pembawaan kalian, ya sudah, tinggal existing channel aja, kenapa harus buat lagi gitu ya. Karena kalau buat dari awal itu kayak buat dari nol seperti itu bro, gitu, buat dari nol. Nah, dan di sini jawabannya sebenarnya terserah Anda. Jadi gitu bro. Nah, terus yang di sini, do I need a fancy video production? Oke, jadi di sini tuh kayak gini ya, memerlukan produksi video yang mewah. Nah, ini udah tak sampaikan sebelumnya ya. Jadi kalau di YouTube itu memang sekarang tuh yang video itu tantangannya kayak gitu. Jadi kayak minat kayak standarnya penonton juga berbeda gitu ya. Jadi apakah itu videonya itu kayak kreator A, B, C harus seperti ini, harus berkualitas kayak gini. Apalagi sekarang kan banyak sekali YouTube yang sudah membentuk tim ya. Kalau misalnya kita masih belum bentuk tim kayak gitu kan, tentu untuk dapat bersaing dengan yang sudah memiliki tim, jelas itu tidaklah mudah gitu ya teman-teman ya. Jadi misalnya kalian itu kan masih single fighter gitu ya, dengan yang ada di tim, apakah itu akan bisa seimbang gitu ya? Enggak ya teman-teman, beda. Jadi itu bukanlah takaran yang seimbang, tetapi kalau misalnya kalian itu bisa ya, sebenarnya bisa teman-teman. Jadi katakanlah kalian itu single fighter mengalahkan yang tim, sebenarnya bisa ya, bisa teman-teman. Nah, tetapi itu juga butuh usaha yang tidaklah mudah gitu ya, seperti itu. Apalagi kalau udah mempunyai tim itu kan mesti untuk produksinya juga akan lebih cepat gitu ya, lebih cepat, atau bisa aja lebih lebih lambat ya teman-teman, karena untuk membuat sebuah tim juga tidaklah mudah teman-teman ya, tidaklah mudah ya, beneran teman-teman. Jadi kayak kalau kayak 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 gini, kalau kita kita coba jabarkan itu seperti ketika kalian membuat sebuah tim, itu kalian harus sudah mempunyai kayak SOP ya, standar operational procedure, atau bisa jadi kayak ini tugasnya ngapain, ini tugasnya ngapain, itu tugasnya ngapain. Jadi timnya itu kan ini tim dalam bentuk kalian itu punya kayak karyawan itu ya. Jadi bukan tim yang kalau kalian tuh sama kreator jadi satu ya, enggak. Yang itu ya. Ini lebih ke konteksnya ke kalau kalian punya karyawan. Jadi kalian harus benar-benar sudah tertata dulu, bro. Sudah tertata. Karena untuk yang itu kan dia juga belajar. Jadi yang ada di situ belajar mempelajari SOP-nya yang kalian buat kayak gitu. Jadi untuk menyesuaikan dengan ritme produksi teman-teman, seperti itu. Untuk yang tim yang itu. Nah, beda lagi kalau misalnya tim yang sesama kreator kali ya, sama kreator itu dia ya, ini beda lagi teman-teman ya. Oke, seperti itu. Ini beda lagi urusannya, karena kalau ya jarang juga sih teman-teman, jarang juga sih kalau sesama kreator, biasanya kolaborasi biasanya kalau sama kreator. Kalau membuat untuk tim jadi satu itu sepertinya kan, karena udah beda-beda, itu beda standar, mesti banyak sekali pertikaian gitu ya. Karena udah beda standarnya, itu si A itu dia maunya kayak gini, si B maunya kayak gini. Ini jadi semuanya jadi bertolak belakang bisa jadi. Nah, cuman ya kadang dalam suatu hal bisa menyatu juga sih teman-teman, kalau misalnya ada satu tujuan yang sama gitu. Seperti itu. Nah, tadi tadi itu lebih ke arah ketika kalian itu memiliki tim, yang tim itu di bawah kalian ya, seperti itu. Jadi kalian harus tertata dulu. Kalau kalian masih semrawut, kalian nggak membentuk ini alur kerjanya seperti apa, ya bingung juga tim kalian gitu ya. Tim kalian bingung gitu ya teman-teman. Ini aku ngapain tugasnya? Jadi kayak harusnya itu pekerjaannya bisa step by step
bekerja cepat gitu ya, misalnya dari ini butuh waktu berapa dalam mengerjakan, jadi bingung kerjain apa dia, editor tapi editor seperti apa, dia bingung juga stylenya itu mau seperti apa gitu ya. Jadi kalau kalian itu asal buat tim ya, makanya ketika kalian itu mau memulai kayak gini, memang yang paling tepat adalah ketika kalian sudah single factor kayak gini, kalian coba menyelami gitu ya permasalahan-permasalahan yang ada, yang muncul, dan kira-kira seperti apa sampai kalian menemukan style kalian gitu ya. Ketika kita sudah menemukan style kalian, kita sudah bisa tertata untuk waktu produksinya. Karena kalau di sini kayak di Quizers ini kan juga unconditional ya, jadi untuk uploadnya juga masih belum tahu kapan gitu ya. Untuk jadwalnya juga nggak ada gitu ya, jadi ini memang masih belum tertata gitu ya di sini, karena memang ya ngurusin lebih dari satu channel itu nggak mudah. Jadi di sini kan memang ini lebih ke condong ke pertanyaan dan jawaban ya teman-teman. Sebenarnya untuk Quizers ini kalau ada pertanyaan biasanya ada jawaban, kita bisa menjawabnya. Atau kalau misalnya ada sesuatu ya pertanyaan yang kira-kira belum ada jawabannya kayak gitu, kita bisa coba untuk cari searching dan jawab gitu ya teman-teman. Jadi sesuai dengan sudut pandang kita gitu ya teman-teman, seperti itu. Jadi ini lebih ke sudut pandang kita ya, jadi mungkin kalian bisa melakukan kayak research untuk yang lain gitu ya teman-teman, seperti itu, untuk mendapatkan kesimpulan yang terbaik kayak gitu ya. Kecuali kalau misalnya kalian memang sudah cocok kayak gitu ya, tinggal ya sudah bet aja langsung bro kayak gitu gitu. Oke, right. Nah seperti itu. Jadi ini nih, kalau kalian lihat di sini, ini jawabannya si YouTube. Jadi belum tentu, oke, belum tentu, not necessary ya, podcast lebih bersifat dan bernada santai daripada konten lainnya bro. Jadi ini cocok buat kalian yang suka lost gitu ya, suka lost itu. Jadi kalian tuh nggak mikirin edit ini gitu ya, tapi kalian sebelumnya itu sudah mempersiapkan ya, udah mempersiapkan kalian itu mau apa, tujuannya itu apa ini, dari kalian itu bahas sebuah topik di podcast itu gitu ya, tujuannya. Terus apa kira-kira segmentasinya ya, paling nggak kan poin-poinnya ya, kayak kalau kalian buat PowerPoint gitulah ya. Jadi kalau misalnya kalian mau presentasikan PowerPoint itu kan kalian tidak, ya masuk presentasi kalian baca kayak gitu kan ya sama aja gitu ya teman-teman. Jadi PowerPoint itu kan poin-poinnya aja gitu ya. Jadi kalian buat poin-poinnya aja, selebihnya itu adalah improvisasi. Artinya kalian itu menguasai sebuah materi tersebut gitu loh, menguasai materi tersebut di situ kan. Untuk ini banyak podcaster sukses di YouTube saat ini menampilkan produksi sederhana. Wow, jadi di luar negeri ini sudah ya, artinya nih ya teman-teman. Aku belum tahu juga sih, karena tadi ketika kita coba untuk itu tadi akses di podcast ini, apakah harus ganti negara, aku nggak tahu, belum tahu benar-benar untuk yang ini apakah ini tuh sudah jalan di luar negeri sana atau belum. Yang jelas untuk Indonesia ini masih belum ya, masih belum normal lah ya. Jadi menampilkan produksi yang sederhana, oke, sederhana teman-teman. Not ya, kuncinya ini ya, belum tentu. Nah tapi kalau kalau memungkinkan produksi yang bagus ya, ya itu lebih baik sih menurut saya ya gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya memang mampu, kalau enggak ya ya sudah, kalian fokus ke poin-poinnya yang ingin kalian sampaikan. Nah di sini, how do I get people to watch my, wah, oke, bentar, ini kita coba translatekan. Oh ya, ini aku pakai add-on extension di Chrome, jadi aku bisa langsung klik kanan langsung translate cepat. Bagaimana cara membuat orang menonton podcast saya. Nah ini ya, jadi ini pertanyaan ini. Oke, dan ini ada banyak teman-teman, ada banyak ya, nih ada banyak cara yang berbeda untuk mempromosikan podcast, baik di dalam maupun ya, kayak kalian mempromosikan video, ada banyak cara gitu ya. Misalnya kalian itu target video panjang, kalian bisa buat video short seperti itu untuk mengambil exposure atau untuk mendapatkan perhatian dari yang lain gitu ya teman-teman. Ya tentunya yang memiliki kesamaan ya, jadi tidak secara global gitu ya teman-teman, karena kalau secara global itu biasanya akan berbahayanya itu ke retensi. Misalnya orang kan suka tentang pembahasan A, kayak kalau misalnya kalian bahas B dan kalian selempit keyword A gitu ya, tentu kan orang itu kan dia tidak suka bahasan B, lalu kalian tarik itu orang itu ke bahasan B, tentu itu akan menurunkan retensi kita bro. Nah seperti itu ya teman-teman, apalagi kalau dislike. Nah seperti itu bro. Ini ada banyak cara ya teman-teman ya, kalian bisa pelajari sendiri juga di sini, ada banyak sekali di sini ya. Wow, ini aku kenal deh, ini kayak ini orang ini aku kenal, kayaknya ini pernah lihat aku. Bentar teman-teman. Hello creators, I'm going to show you how to grow your YouTube channel with a few secrets to promoting your content. Oh iya, itu dia yang buat video itu yang namanya aku lupa siapa sih. I am Stephen Heath, the Oh actor. ini dia, nah ini Stephen. Oke, nah ini kalian bisa lihat ya di sini teman-teman. Jadi di sini porosnya ada di sini ya, kalian bisa lihat di bagian sini. Lalu di ini tuh sebenarnya ada di bagian bawah sendiri ya. Terus link-linknya bisa kalian ikuti yang ada di sini nih, teman-teman. Oke, langsung seperti itu. Dan di sini termasuk untuk cara promosi dan lain sebagainya yang tadi ya. Kalau ini untuk yang monetisasi yang kemarin. Oke, top question ya. And comedy sketch creator behind Emotional Damage. Emotional Damage. Aku juga kadang ngeliat video ini gitu ya, video-video dari si Steven ini tadi. Oke, alright. Dan ini ada banyak ya, dan ini lebih ke global ya teman-teman, jadi ke kreator global.
tidak spesifik ke sini ke podcast. Kalian bisa lihat-lihat ini berlaku untuk semua ya. Jadi bagaimana caranya creating di YouTube, terus ada grow my channel dan lain sebagainya, itu sebenarnya udah ada di sini teman-teman. Apalagi ketika kalian itu sudah terdaftar jadi creator ya, artinya kalian udah masuk ke YouTube Creator Studio walaupun kalian tidak berada di YPP ya teman-teman. Jadi kalian bisa pelajari di situ. Sebenarnya di YouTube Creator itu udah banyak sekali materi yang bisa kalian terapkan ya. Jadi seperti itu bro, ini how things happen, dan ini banyak sekali. Aku biasanya ini belajar dari sini sih teman-teman, dari kayak gini tuh teman-teman, dari sini. Karena biasanya ini kan lebih ke langsung ya, langsung dari si YouTube-nya gitu kan, gitu, right. Nah terus di sini how do I grow my channel. Nah, ini juga sama ya teman-teman. Jadi di sini ada analitik. Nah, ini teman-teman ya, di sini diarahkan ke analitik. Jadi kan ada yang namanya YouTube analitik. Jadi kita bisa memperhatikan dari analisa yang ada di situ yang ditampilkan ke situ gitu ya, di analitik itu. Jadi kita bisa menentukan target marketnya ya. Target marketnya itu ini yang banyak suka di channelku itu apa. Jadi di umur berapa, misalnya umur 17 sampai 25 tahun, 25 tahun sampai ke berapa, itu biasanya beda-beda teman-teman. Nah, ketika umur 25 ke bawah itu biasanya mereka itu suka yang cepet-cepet gitu loh. Suka yang cepet-cepet ya, informasi yang a lot of information. Jadi banyak sekali. Cuman ketika kalian itu berhadapan dengan yang umur 30 ke atas, itu biasanya kan pengen yang slow-slow gitu ya teman-teman ya. Atau yang 35 ke atas itu yang kalau pembahasannya cepat-cepat itu biasanya tidak bisa mengikuti gitu ya. Jadi kayak pusing gitu kan, terlalu cepat. Jadi temponya itu beda. Seperti itu. Jadi kalau misalnya campuran ya gimana? Jadi harus tengah-tengahnya ya, tengah-tengahnya. Gitu. Ya emang tidak terlalu kok tidak terlalu. Ya emang tidak mudah sih teman-teman kayak gini tuh untuk melakukan analisa kayak gitu. Termasuk dengan beberapa informasi yang kita tawarkan juga di channel kita, bro. Nah, ini. Tapi ini semua sudah diperhitungkan di YouTube ya. Jadi si YouTube itu dia sudah memperhitungkan, makanya sudah diberikan analitik untuk kreator memahami pelanggannya gitu ya teman-teman, audiensnya gitu ya. Seperti itu bro. Nah itu sekilas ya di sini untuk frequently asked question yang ada di sini. Ya ini berdasarkan dari yang si YouTube sendiri ya. Ini bukan dari saya ya. Jadi ini dari sini, dan untuk tambahan-tambahan tadi improvisasi di luar ini tadi memang dari sudut pandang saya pribadi. Oke, alright. Nah, jadi seperti itu yang bisa aku sampaikan di sini teman-teman. Sorry kalau misalnya kecampur-campur dan lain sebagainya ya, karena di sini memang aku coba untuk meminimalisir cutting seperti itu, jadi agar langsung aja gitu lah ya gitu. Jadi aku pengen bicara one by one. Oke, thank you yang udah stay di channel ini. Terima kasih buat yang udah jadi pelanggan di channel ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye.